Terima kasih telah mengklik video ini. Kita akan melanjutkan kisah di episode sebelumnya. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah kebangkitan Kristus part 3. Para pemimpin agama yang menyalib Yesus mengutus prajurit untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Kamu telah melanggar hukum karena membuat umat kita melawan agama kita. Mereka tidak bersalah. Mujizat ini seperti yang dilakukan Yesus. Orang yang mereka sembuhkan ditangkap karena bisa berjalan. Tetanggaku mengaku telah melihat Yesus setelah kematiannya. Dia berkata bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang pada waktu yang sama. Aku akan mencari murid Yesus yang lain untuk cari tahu tentang Yesus. Kupikir kita sudah terbebas dari ajaran sesat itu, karena pemimpinnya sudah kita bunuh. Mereka mengaku pemimpinnya hidup lagi. Kalau begitu, kita akan membunuhnya lagi, bahkan semua pengikutnya. Sebentar lagi mereka akan di surga juga. Mereka berkata dia ada di surga sekarang dengan Tuhan Bapanya. Kita tahu orang ini sejak lahir. Bagaimana kamu bisa menyembuhkannya? Orang ini disembuhkan dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salib yang sudah bangkit. Telah dinubuatkan bahwa Yesus adalah batu yang dianggap hina oleh para pembangun dan sekarang menjadi batu penjuru. Dan keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Karena tidak ada nama lain di bawah langit yang olehnya kita bisa diselamatkan. Mujizat itu tidak bisa dibantah. Semua orang tahu orang lumpuh itu sudah disembuhkan. Juga mereka tahu bahwa murid Yesus yang melakukannya dengan kuasa Yesus. Masalah besar untuk kita, orang-orang ini tidak berpendidikan. Bagaimana mereka tahu semua nubuat ini? Aku tahu betul mereka. Mereka memang murid Yesus. Usir mereka dari sini. Kalau kamu terus berbicara dan menyembuhkan dengan kuasa Yesus yang sudah mati, kamu akan mati seperti dia. Kamu mengerti? Pergi dari sini. Kami tidak mau mendengar lagi omong kosong tentang kebangkitan ini. Pertimbangkanlah, apakah benar di hadapan Tuhan? Menuruti kamu lebih dari Tuhan? Karena bagi kami itu mustahil untuk berhenti memberitakan hal-hal yang sudah kami lihat dan dengar itu. Injil tersebar di seluruh Israel, banyak orang percaya kepada Yesus dan dibaptis semalam. Pengikut Yesus menjadi jemaat, suatu keluarga yang terdiri dari ribuan orang yang dipenuhi oleh kasih dan kedamaian. Pernahkah kamu mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus? Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia hidup dan selalu bersama dengan kita. Dalam jemaat, wanita diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Sekarang ada damai di rumah kami. Sebelum keluargaku percaya kepada Yesus tidak pernah begitu. Pengikut Kristus disebut orang Kristen. Orang Kristen berkembang menjadi ribuan dan saling berbagi. Tiap hari mereka memberitakan Yesus Kristus kepada setiap orang yang mereka temui dari rumah ke rumah dan di jalan-jalan. Hai orang Israel, kamu sudah tahu bahwa Tuhan berkata kepada nenek moyang kita bahwa keturunannya akan dibawa pergi ke negeri asing dan menjadi budak selama 400 tahun. Dan setelah itu Tuhan berkata bahwa Dia akan menghukum bangsa itu dan membebaskan umatnya dan membawa mereka ke tanah yang sudah Dia berikan kepada Abraham. Salomo membangun bait suci untuk Tuhan, namun Tuhan yang Maha Kuasa tidak tinggal di tempat yang dibuat oleh tangan manusia, seperti Nabi berkata, "Surga adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku.
Rumah apa yang akan kamu bangun untukku? Apa yang akan menjadi tempat peristirahatanku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Stefanus, jangan sok tahu. Kamu menghina bait suci kami. Kamu keras kepala dan durhaka. Hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Kamu melawan Roh Kudus seperti yang dilakukan leluhurmu. Kamu dan leluhurmu telah menganiaya dan membunuh para nabi yang menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Dan kemudian kamu mengkhianati dan membunuh dia juga. Stefanus, kamu tidak seperti orang Yahudi. Kamu merusak hukum Taurat dan tradisi kita dan menggantikannya dengan seorang pria yang sudah mati, yang tidak ada lagi sejak disalib. Lihatlah, aku melihat surga terbuka dan putra Tuhan sedang berdiri di sebelah kanan Tuhan Bapa. Betapa mulianya. Tutup telingamu, jangan dengarkan hujatan itu. Dia harus mati. Bawa dia keluar kota dan rajam dia. Dia mencoba menghancurkan agama kita. Penghujat, kami menyalib Kristus, kamu akan kami rajam. Yesus masih Tuhan, walaupun kamu merajam aku. Dia telah menghujat agama kita. Dia harus mati. Saulus, apakah engkau mendukung hal ini? Aku akan menyetujui perajaman itu. Dia adalah salah satu pengikut Yesus dari Nazaret yang telah mati. Penghujatan ini harus dihentikan. Lanjutkan perajaman. Saulus, titip jubahku. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan janganlah tanggungkan dosa ini ke atas mereka. Pada masa itu, ada penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem, dan hampir semua orang Kristen meninggalkan kota itu, kecuali para rasul. Ini hanya permulaan saja. Bunuh semua pengikut Yesus. Bunuh penghujat itu. Ada pengikut Kristus lagi di sini? Jangan lukai ayahku. Tangkap wanita itu juga. Saulus, orang Farisi, menganiaya jemaat. Dia masuk ke setiap rumah dan menjebloskan laki-laki dan perempuan ke dalam penjara. Ketika Filipus, seorang Kristen, sedang berdoa, malaikat berbicara kepadanya. Filipus, bangkit dan pergilah ke selatan ke jalan yang menuju Gaza. Aku tidak tahu mengapa Tuhan ingin aku ke sana. Tetapi kalau Tuhan berkata pergi, aku langsung pergi. Inilah tempat itu. Sekarang apa yang harus kulakukan, Tuhan? Tuhan, apa yang harus kulakukan? Itu kafilah. Tuhan, apakah ini alasannya aku diutus ke sini? Apakah ada seseorang di sana yang harus kutemui? Temuilah kafilah itu. Orang yang di kereta itu adalah bendahara Ratu Ethiopia. Sangat berkuasa orang itu. Dia dipercaya mengurus seluruh harta kerajaan Ethiopia. Dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang dia dalam perjalanan pulang ke Ethiopia. Dia sedang membaca kitab suci. Dia dituntun ke pembantaian seperti seekor domba dan seperti seekor anak domba yang bisu di hadapan penggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya dan nyawanya diambil dari dunia ini. Aku mendengar Tuhan membaca nubuat Nabi Yesaya. Apakah Tuhan mengerti yang Tuhan baca? Aku belum mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti kecuali seseorang menjelaskan? Naik dan duduklah di sebelahku. Tuhan baru saja pulang dari Yerusalem. Ya, aku beribadah di sana. Agama di negaraku tidak pernah membawa kedamaian. Tampaknya Tuhan begitu jauh. Aku telah membaca tentang Kristus yang dijanjikan. Ketika aku tiba di Yerusalem, ada ribuan orang yang menyatakan bahwa Dia telah datang. Tetapi Dia disalib dan kemudian Dia bangkit dari kematian.
Aku sedang meneliti akan hal itu dinubuatkan para nabi atau tidak. Apakah kamu tahu kalau Nabi Yesaya berbicara tentang dirinya sendiri atau orang lain? Tuhan sudah tahu bahwa kitab Yesaya ini sudah ditulis hampir 800 tahun yang lalu. Nubuat ini hanyalah salah satu dari banyak nubuat tentang Kristus. Yesaya bernubuat bahwa dia akan dibenci dan ditolak. Tuhan baru saja dari Yerusalem, jadi Tuhan tahu bahwa walaupun Yesus membuat banyak mujizat, para pemimpin Israel menolaknya. Juga ada nubuat Yesaya yang menjelaskan, ketika Yesus dihadiri dia tidak membela diri. Yesaya juga bernubuat bahwa Yesus akan menderita untuk menebus kita yang berdosa. Dia juga bernubuat bahwa hukuman dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yesaya bernubuat bahwa Yesus dibunuh karena pelanggaran umatnya. Hatiku sangat tersentuh oleh firman Tuhan yang disampaikan Yesaya, yaitu, seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita semua. Firman ini memberitahu kita bahwa semua orang telah meninggalkan Tuhan dan hidup dalam dosa. Tetapi Tuhan sudah menimpakan dosa kita semua kepada Yesus, dan hutang dosa kita Dia bayar. Yesaya juga bernubuat bahwa Yesus akan dikubur di antara orang kaya dan orang jahat, dan bahwa Yesus tidak berdosa, namun Tuhan berkehendak untuk meremukannya dan membuatnya menderita, karena Dia menyerahkan nyawanya sebagai persembahan penghapus dosa. Juga Yesaya bernubuat tentang kebangkitan Yesus dan pelayanannya sesudah kebangkitannya. Dan banyak nubuat lain memberitahu kita bahwa setelah kebangkitannya, Yesus akan duduk di taketannya, dan setelah kita mati, kita semua akan berdiri di hadapannya dan memberikan pertanggungjawaban tentang diri kita kepada Dia. Aku telah mendengar para ahli Taurat dan para imam berbicara tentang nubuat Kristus. Mengapa banyak dari mereka menolak Yesus? Beberapa dari mereka percaya dan menerima Yesus, tetapi yang lain menolak ketika Dia menegur kemunafikan mereka. Yang menolak menginginkan Kristus yang akan mengalahkan Roma, tetapi Kristus yang benar akan melawan dan menunjukkan dosa mereka. Yang menolak ingin menolong Kristus memerintah kerajaannya, tetapi mereka tidak ingin Tuhan Yesus memerintah hati mereka. Apakah ada nubuat lain yang digenapi Yesus? Ada nubuat tentang kematiannya melalui penyaliban. Nubuat itu ditulis 1000 tahun yang lalu sebelum penyaliban digunakan untuk hukuman mati. Aku percaya Yesus adalah Kristus, Dialah anak domba yang dijanjikan untuk menghapus dosa dan menebus kita. Kita tidak perlu berkurban lagi. Yesus adalah pintu untuk datang kepada Tuhan. Aku mau menjadi pengikut Yesus. Lihat, ada banyak air di sini. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis? Kalau Tuhan percaya kepada Yesus dengan segenap hati, baiklah, aku akan membaptis Tuhan. Oh, ya, aku percaya dengan segenap hati. Aku membaptis Tuhan dengan kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dia menghilang. Mana orang itu? Tuhan pasti membutuhkannya di tempat lain. Mari kita kembali ke Ethiopia dan menceritakan kepada Ratu apa yang kita pelajari tentang Kristus. Kemudian jemaat berdiri di Ethiopia dan terus berlanjut sampai zaman modern ketika kebanyakan orang Kristen di sana dianiaya dan dibunuh. Begitulah kisah kebangkitan Kristus sampai Ia terangkat ke surga. Saksikan kisah-kisah lainnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.